Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari kisah yang membuat hati miris. Ada satu kisah yang jika diceritakan dengan jujur, membuat dada terasa sesak dan hati terasa berat. Karena kisah ini bukan cerita dari negeri jauh. Bukan pula dongeng lama, tapi kisah yang nyata terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin terjadi di lingkungan tempat kita tinggal sendiri. Di sebuah lingkungan yang adzannya berkumandang 5 kali sehari, hiduplah seorang tetangga yang seumur hidupnya hampir tidak pernah sholat. Adzan terdengar jelas dari masjid yang jaraknya tidak jauh, namun seolah hanya menjadi suara latar yang tak pernah benar-benar ia dengarkan. Sajadah di rumahnya jarang terbentang, bahkan mungkin sudah lama tersimpan rapi di sudut lemari. Berdebu, tak tersentuh, seakan menjadi saksi bisu bahwa sholat bukan bagian penting dalam hidupnya selama ini. Bukan berarti ia tidak tahu kewajiban sholat, bukan pula karena ia tidak pernah mendengar nasihat. Justru ia tahu, ia paham, tapi hatinya menunda, lisannya selalu punya alasan, dan waktunya selalu terasa tidak cukup untuk berdiri menghadap Allah. Hari-hari berlalu seperti biasa, ia tetap bekerja, tetap bersosialisasi, tetap tertawa bersama tetangga, namun sholat tetap tertinggal, seakan urusan dengan Allah bisa selalu dikesampingkan selama dunia masih berjalan lancar. Setiap kali dinasihati, jawabannya hampir selalu sama, nanti, belum sempat, masih capek, kalimat yang terdengar ringan, tapi perlahan mengeras menjadi kebiasaan yang mematikan kesadaran. Tanpa disadari, penundaan itu bukan hanya menunda sholat, tapi juga menunda taubat, menunda kedekatan dengan Allah, dan menunda keselamatan akhiratnya sendiri. Kisah ini membuat kita terdiam, karena mungkin yang diceritakan bukan hanya tentang tetangga itu, tapi tentang diri kita sendiri, yang kadang masih sering menunda sholat dengan alasan yang terasa masuk akal. Dan disinilah kisah ini dimulai, sebuah kisah yang pelan-pelan akan mengingatkan kita, bahwa kelalaian kecil yang terus dibiarkan, bisa berakhir pada penyesalan yang besar. Nasihat yang selalu ditunda. Seiring berjalannya waktu, tetangga itu tidak pernah benar-benar hidup tanpa nasihat. Karena di lingkungan yang masih menjaga nilai agama, selalu ada yang peduli, selalu ada yang mengingatkan, meski caranya berbeda-beda dan tidak selalu sempurna. Ada yang menasihati dengan lembut setelah sholat berjamaah, ada yang mengingatkan sambil bercanda agar tidak terasa menggurui, dan ada pula yang menegur dengan tegas karena khawatir kelalaiannya sudah terlalu jauh. Namun setiap nasihat itu selalu berakhir dengan jawaban yang sama. Iya nanti. Insya Allah. Doakan saja. Kalimat yang terdengar baik di telinga, tapi kosong dalam tindakan, seolah cukup diucapkan tanpa harus diwujudkan. Hari ini menunda, besok menunda, dan penundaan itu berubah menjadi kebiasaan, hingga sholat bukan lagi sesuatu yang terasa mendesak, melainkan beban yang selalu bisa disingkirkan. Padahal waktu sholat terus berjalan, adzan tidak pernah absen, dan kesempatan untuk bertaubat selalu terbuka, tetapi hati yang terlalu sering menunda perlahan kehilangan rasa takut, kehilangan rasa bersalah, dan akhirnya merasa biasa saja meninggalkan sholat. Ia merasa hidupnya baik-baik saja, rezeki tetap datang, tubuh tetap sehat, masalah bisa diselesaikan, sehingga ia mengira bahwa meninggalkan sholat bukan masalah besar, seolah Allah tidak peduli dengan sujud yang ia tinggalkan. Padahal kelapangan hidup bukan tanda ridha Allah, dan kesabaran Allah bukan berarti Allah merestui kelalaian hambanya, tetapi seringkali justru menjadi ujian yang lebih berat. Nasihat demi nasihat akhirnya hanya menjadi suara yang lewat, tidak masuk ke hati, tidak menggerakkan langkah, dan tidak melahirkan perubahan, karena hatinya sudah terlalu nyaman dengan penundaan. Tanpa disadari, bukan orang lain yang menjauh dari sholat, tetapi sholatlah yang perlahan menjauh dari hidupnya, hingga ia tidak lagi merasa kehilangan meski hari-harinya kosong dari sujud. Dan di titik inilah bahaya terbesar dimulai, ketika dosa tidak lagi terasa berat, dan kelalaian terasa biasa, karena hati sudah terlalu lama dibiarkan tanpa zikir dan tanpa sujud. Semangat yang datang terlambat. Sampai pada suatu hari, datang sebuah ajakan yang mengejutkan banyak orang. Tetangga itu diajak umroh, sebuah perjalanan suci yang selama ini hanya ia lihat dari cerita orang lain dan tayangan di layar kaca. Anehnya, semangat yang selama ini tidak pernah muncul saat adzan berkumandang, justru tiba-tiba hadir dengan begitu kuat.
wajahnya berseri, langkahnya ringan, dan pembicaraannya penuh antusias tentang tanah suci. Ia mulai sibuk bertanya tentang ihram, tentang tawaf, tentang sa'i, tentang Ka'bah, bahkan mulai rajin mencari video dan cerita tentang umroh, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia lakukan untuk sholat. Persiapan dilakukan dengan serius, pakaian dibeli, perlengkapan disiapkan, waktu diatur, dan dana dikumpulkan, semua tampak rapi dan terencana, seolah inilah ibadah terpenting dalam hidupnya. Namun di tengah semua persiapan itu, satu hal masih tetap tertinggal, sholatnya masih bolong, sujudnya masih jarang, dan hubungan hariannya dengan Allah belum juga ia perbaiki. Orang-orang di sekitarnya mulai bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang begitu bersemangat mengejar ibadah sunnah, sementara ibadah wajib yang paling utama justru masih ia abaikan. Bukan umrohnya yang salah, karena umroh adalah ibadah mulia, tetapi urutannya yang terbalik, karena seharusnya sholatlah yang lebih dulu ditegakkan sebelum melangkah sejauh itu. Semangat yang datang tanpa pondasi seringkali hanya menjadi euforia sesaat, indah di awal, tapi rapuh di dalam, karena tidak dibangun di atas ketaatan yang paling dasar. Dan di titik ini, kita mulai menyadari bahwa masalahnya bukan pada perjalanan umroh, tetapi pada hati yang ingin terlihat taat tanpa benar-benar tunduk sepenuhnya kepada Allah. Kisah ini semakin menusuk, karena tanpa kita sadari, mungkin kita juga pernah seperti itu, bersemangat pada ibadah yang terlihat besar, tapi lalai pada kewajiban yang seharusnya menjadi dasar segalanya. Sholat dan umroh, mana yang didahulukan? Pada titik ini, banyak orang mulai bertanya dengan lirih, bukan tentang boleh atau tidaknya umroh, tetapi tentang urutan ketaatan yang seringkali kita balik tanpa sadar, seolah ibadah yang terlihat besar lebih utama daripada kewajiban yang Allah tetapkan setiap hari. Sholat adalah perintah langsung dari Allah, bukan melalui perantara manusia, bukan pula melalui tradisi, tetapi perintah yang diterima Rasulullah langsung dalam peristiwa Isra Mikraj, sebuah kehormatan yang tidak diberikan pada ibadah lain. Sementara umroh adalah ibadah yang sangat mulia, penuh pahala, penuh keberkahan, namun tetap bersifat sunnah, artinya ia menyempurnakan, bukan menggantikan, dan tidak pernah dimaksudkan untuk menutup kewajiban yang ditinggalkan. Namun seringkali manusia terjebak pada ibadah yang terlihat oleh banyak mata, perjalanan jauh yang bisa diceritakan, dan pengalaman spiritual yang bisa dibagikan, sementara sholat yang sunyi justru dianggap ringan dan bisa ditunda. Padahal Allah tidak menilai ibadah dari jauhnya perjalanan, tetapi dari tunduknya hati, dari konsistennya sujud, dan dari ketaatan pada perintah yang paling dasar. Sholat 5 waktu adalah janji harian antara hamba dan Tuhannya. Ketika janji itu terus dilanggar, lalu bagaimana mungkin kita berharap perjalanan suci mampu memperbaiki hubungan yang belum kita jaga? Bukan berarti orang yang umroh tidak dicintai Allah, tetapi Allah lebih mencintai hamba yang taat pada kewajibannya, meski ibadahnya sederhana, meski sujudnya dilakukan di rumah kecil dan jauh dari sorotan. Kesalahan terbesar kita bukan pada ibadah yang kita lakukan, tetapi pada ibadah yang kita tinggalkan, karena yang ditinggalkan itulah yang kelak akan lebih dulu ditanya. Mengajarkan bahwa sebelum kita melangkah jauh ke tanah suci, ada langkah kecil yang harus kita jaga setiap hari, yaitu melangkah menuju sajadah ketika adzan berkumandang. Karena tidak ada umroh yang bisa menggantikan satu sholat yang sengaja ditinggalkan, dan tidak ada perjalanan suci yang lebih agung daripada sujud yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Pengadilan yang tak bisa ditawar. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu fase yang tidak bisa ditunda, tidak bisa ditolak, dan tidak bisa diwakilkan, yaitu saat ia berdiri sendirian di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya. Di hari itu, tidak ada tetangga, tidak ada keluarga, tidak ada teman dekat, dan tidak ada harta yang bisa membela, karena setiap jiwa akan sibuk dengan urusannya sendiri. Rasulullah mengingatkan bahwa amalan pertama yang akan dihisap adalah sholat. Jika sholatnya baik maka baiklah seluruh amalnya, dan jika sholatnya rusak maka rusaklah seluruh amalnya. Bukan umroh yang pertama ditanya, bukan sedekah, bukan puasa sunnah, tetapi sholat 5 waktu yang selama ini kita anggap ringan dan sering kita tunda. Kubur pun demikian. Ia tidak bertanya berapa kali kita pergi ke tanah suci, tidak peduli seberapa jauh perjalanan ibadah kita, kubur hanya bertanya apakah kita menjaga sholat atau tidak. Di dalam kesunyian kubur, tidak ada alasan sibuk, tidak ada kata nanti,
tidak ada penundaan. Yang ada hanyalah penyesalan atas sujud yang dulu bisa dilakukan tapi sengaja ditinggalkan. Banyak manusia yang baru ingin memperbaiki sholatnya ketika sakit datang, ketika usia menua, atau ketika kematian terasa dekat. Padahal kesempatan terbaik selalu ada sejak adzan pertama yang kita dengar. Penyesalan selalu datang di akhir, tidak pernah di awal. Dan saat penyesalan itu datang, waktu sudah tidak bisa diputar kembali. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa pengadilan Allah adalah keadilan yang sempurna, tanpa sogokan, tanpa dispensasi, dan tanpa kompromi. Karena di hadapan Allah kelak, yang akan menyelamatkan kita bukan cerita indah tentang perjalanan ibadah, tetapi sholat yang benar-benar kita jaga ketika tidak ada siapapun yang melihat. Pengingat untuk kita semua. Kisah ini sejatinya bukan untuk menghakimi satu orang, bukan untuk menunjuk siapa yang paling lalai, tetapi untuk mengajak kita semua bercermin, karena boleh jadi yang diceritakan tadi adalah gambaran diri kita sendiri. Betapa sering kita merasa baik-baik saja, merasa aman, merasa masih punya waktu, padahal sholat kita masih bolong, masih ditunda, dan masih sering kalah oleh urusan dunia yang tidak pernah selesai. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk kembali. Allah hanya menunggu satu langkah kecil, yaitu kemauan untuk tunduk dan taat, meski pelan, meski tertatih. Tidak ada kata terlambat selama nyawa masih ada, tidak ada pintu yang tertutup selama adzan masih kita dengar, dan tidak ada dosa yang terlalu besar selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mungkin selama ini kita mengejar ibadah yang besar dan terlihat, tapi lupa menjaga ibadah kecil yang konsisten, padahal Allah lebih mencintai amal yang terus dijaga meski sederhana. Sholat bukan sekadar gerakan, bukan sekadar kewajiban, tetapi tempat kita mengadu, tempat kita kembali, dan tempat Allah mendidik hati kita agar tidak terlalu mencintai dunia. Jika hari ini sholat kita masih berantakan, jangan putus asa, rapikan satu persatu, mulai dari satu waktu, lalu jaga, lalu tambah, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu tua, jangan tunggu ajal mendekat, karena kematian tidak pernah menunggu kesiapan kita, dan kesempatan tidak selalu datang dua kali. Semoga Allah mengampuni kelalaian kita di masa lalu, menguatkan langkah kita hari ini, dan meneguhkan hati kita agar istiqomah menjaga sholat sampai akhir hayat. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukan seberapa jauh kita melangkah ke tanah suci, tetapi seberapa sering kita bersujud dengan tulus di hadapan Allah.